Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati oleh Allah, para ulama seperti Imam Alusi rahimahullah menafsirkan ayat ini menjadi ada 3 penekanan. Penekanan yang pertama, al-qasam al-muqaddar, berupa wallah, menjadi wallahu laqad kana, demi Allah sungguh ada. Penekanan yang kedua, laqad, yang terdiri dari lam taukid. Huruf lam itu adalah huruf taukid, tentu itu adalah penekanan juga. Adapun yang ketiga yaitu huruf qad, yang dimana huruf ini juga memiliki fungsi penekanan, seakan-akan Allah berfirman, demi Allah sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan peperangan perang Ahzab, sehingga banyak dari ahli tafsir menafsirkan uswatun hasanah yang dimaksud dalam ayat itu adalah uswah hasanah Nabi Muhammad SAW dalam berperang. Di antaranya karena ayat sebelumnya tentu ada pengkhianatan atau penyebutan sifat-sifat orang yang munafik yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati oleh Allah, meskipun ayat keteladanan ini asalnya turun berkaitan dengan keteladanan Nabi dalam berperang, namun syariat memiliki kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumi labdi la bi hususi bisabab. Yang menjadi acuan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Oleh karenanya, para ulama membawakan ayat ini sebagai lafal umum yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW dari segala hal. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh manusia dari semua penjuru dunia, terutama umat Islam. Setiap perkataan dan tingkah laku beliau merupakan wujud dari kebaikan dan manifestasi nilai-nilai ajaran Islam fundamental. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa segala gerak-gerik Nabi Muhammad SAW merupakan representasi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, selain sukses dalam melaksanakan visi risalah ilahi di muka bumi, pada saat yang bersamaan beliau juga menjadi sosok yang paling berkompeten di kalangan manusia. Ia adalah pemimpin terbaik. Berkat keluhuran budi dan kompetensi yang dimiliki tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak hanya diakui dan dikagumi oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang-orang non-muslim. Menurut John Lespito dalam ensiklopedia Oxford, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh yang membangkitkan peradaban besar di dunia. Bahkan Michael Hart dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh menempatkan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Sosok Nabi Muhammad SAW dengan segala kesempurnaannya adalah suri tauladan yang baik bagi manusia. Sebagai pengikutnya, tentu umat Islam
seharusnya mengikuti segala tindak tanduknya, bukan hanya dalam hal bersifat beribadah, tetapi seluruh sifat, sikap, dan perilaku beliau, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek sosial, karena itu semua adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Bagi kaum muslimin, kepemimpinan dan keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh mematik banyak perhatian setiap orang yang mengenalnya pada waktu itu. Tampilan, perilaku, dan kesantunan tercermin dalam sikap kesehariannya sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang kepala rumah tangga, ia juga menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang kepala pemerintah, ia memimpin yang memiliki sikap bertanggung jawab untuk memberi kenyamanan, ketentraman, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, serta yang paling penting, rasa adil bagi rakyatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, tren demokrasi yang marak menjelang suksesi kepemimpinan selalu menjadi fenomena menarik untuk diperhatikan di negeri kita. Aneka ragam potret wajah calon kandidat yang hampir semuanya ada di setiap pojok sudut kota tertatap oleh mata. Semua memastikan perhatian, semua memantik perhatian dengan sedikit sentuhan kata manis, janji dan harapan menjadi kata kunci, menjadi kata kunci. Pilih saya sebagai pemimpin, pilih saya sebagai wakil Anda. Tidak sedikit mereka yang mengeluarkan modal besar untuk mencari kekuasaan massa, mencari kekuatan, mencari massa, menggalang massa dengan gengsi, sensasi bercampur dengan rasa percaya diri, meski kadang tidak bercermin diri, yang pernah dan malah menarik justru untuk bagi sebagian orang menjadi lahan basah untuk mendapat keuntungan. Tidak kalah hebatnya, bahkan pemerintah daerah, rumah sakit menyiapkan rumah sakit dengan kamar-kamar berbagai fasilitas untuk siap menerima bagi siapa yang gagal menjadi pemimpin karena stres, karena kegagalan mereka masuk rumah sakit jiwa. Melihat kondisi seperti ini, sepertinya kita harus belajar mengambil teladan Rasulullah dan para sahabatnya. Di balik keberhasilan, kesuksesannya, ada 4 sifat bagaimana Rasulullah melakukan kepemimpinan dengan sifat ini. Yang pertama, sidik, bersikap jujur. Tentu hal yang sangat mahal di dunia ini. Di negara kita ini, orang yang mempunyai kepemimpinan dengan sifat jujur. Hari ini KPK kini marak mengungkap kasus-kasus korupsi, penyelewengan dana, bahkan mungkin ada juga yang tidak terungkap. Maka semakin jelas sikap jujur mutlak dimiliki oleh calon pemimpin, oleh pemimpin, karena kejujuran akan menyelamatkan segalanya. Jujur untuk menghargai orang, jujur untuk mengakui kesalahan, dan jujur untuk mengakui kekurangan, serta jujur dalam menyampaikan fakta dan kebenaran. Itu yang paling penting bagi seorang pemimpin. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW menabatkan gelar Al-Amin. Tentu itu akibat dari apa yang dilakukan oleh beliau. Artinya semua orang percaya bahwa Nabi Muhammad menunaikan amanah. Jatuh hatinya Siti Khadijah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sukses menunaikan amanah sebagai pedagang, dan akhirnya Siti Khadijah jatuh hati karena amanahnya. Demikian pula
keberhasilan dakwah dan penyebaran Islam karena Nabi amanah dalam mengemban risalah ilahiyah. Mendapatkan amanah dari rakyat hari ini sangat sulit kalau tidak lahir dari kepribadian yang berakhlakul karimah. Tetapi mudah juga bagi orang yang bermodal tinggi dengan membuat citra yang baik di media sosial, di televisi, di spanduk. Makanya banyak calon pemimpin yang untuk mendapatkan amanah tiba-tiba mereka berlaku sopan, baik, dermawan, turun ke lapangan, melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun tentu bukan atas dasar akhlakul karimah, tapi hanya ingin mendapatkan kekuasaan. Tentu kita harus berhati-hati ketika akan ada pemilihan, lihat dengan sebaik-baiknya calon pemimpin yang kita akan pilih. Sifat yang ketiga dari kepemimpinan Rasulullah SAW dalam melakukan kepemimpinannya, yang ketiga adalah tabligh, mengkomunikasikan pesan kebenaran. Ada sebuah pepatah, kullu haqqon walau kana muron, sampaikanlah olehmu kebenaran meskipun sulit. Tentunya sifat seorang pemimpin pasti dan harus memiliki kewajiban, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, ketegasan dan kelugasan dalam menerapkan supremasi hukum dalam keadilan, yang sesuai tentunya dengan bahasa kaumnya, yang sesuai dengan bahasa rakyatnya. Tentu seorang pemimpin harus cermat dan cerdas juga untuk mengkomunikasikan visi, misi yang diembannya, sehingga menjadi semangat bersama untuk membangun masyarakat, semangat bersama untuk membangun negara. Sebagaimana Rasulullah sukses membangun Yasrib menjadi kota Madinah. Sifat yang keempat adalah intelektual dan cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW dalam membaca hikmah dan dari setiap peristiwa, dari mulai peristiwa bagaimana Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian terang benderang, kemudian melakukan kontemplasi yang sangat luar biasa dengan melakukan hijrah ke Madinah, dengan berjihad. Tentu ini menjadi sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, membangun negaranya, membangun Madinah dengan kecerdasan dan keintelektualan. Sebagai salah satu contoh kecerdasan keintelektualan Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dengan kaum muhajirinnya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka menyatukan kaum muhajirin dengan Ansor. Bagaimana tidak ada konfliknya di situ, sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Ingat, kaum Ansor itu pandainya dengan bertani, tapi kaum muhajirin pandainya dia berdagang. Bagaimana menyatukan kedua keahlian itu sehingga menjadi Madinah yang luar biasa dari segi pertanian. Kejelian dalam menempatkan pemimpin sebagai pelaku perubahan masyarakat saat itu menjadi bukti intelektualitas Nabi sebagai pemimpin visioner. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.